Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda, peserta bimbingan teknis regenerasi petani. Saya Neni Amalia akan membantu teman-teman Sobat Petani dalam memahami pembuatan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Sobat Petani Muda, kalian siap? Baik Sobat Petani Muda, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, saya ingin mengajak bagaimana Sobat Tani memahami teknik pembuatan pupuk organik padat, pembuatan pupuk organik cair, dan penghitungan CN rasio. Teman-teman Sobat Tani, yang dimaksud pupuk organik berdasarkan Kementan nomor 2 tahun 2006 adalah bahwa pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Teman-teman Sobat Tani, pupuk organik yang akan kita buat pada kesempatan ini adalah pupuk organik secara fermentasi, bukan secara alami. Apa bedanya? Jadi yang bedanya adalah pupuk organik alami adalah limbah atau bahan organik yang hanya dibusukkan pada satu tempat. Prosesnya secara alami, tidak ada campur tangan manusia dan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan pupuk organik fermentasi adalah limbah atau bahan organik yang kita busukkan pada satu tempat, diatur suhunya sehingga terbentuk pupuk dan kelembaban organik dengan CN rasio yang rendah. Jadi, teknik pengomposan dengan menggunakan jasa mikroorganisme berupa perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana sehingga mudah diserap oleh perakaran tanaman. Nah teman-teman Sobat Tani, apa yang mempengaruhi kecepatan penguraian bahan organik? Yang pertama adalah rasio karbon dan nitrogen atau kita kenal rasio CN rasio, yaitu dari bahan organik. Yang kedua yang mempengaruhi kecepatan penguraian bahan organik adalah semakin tinggi rasio CN, maka semakin lama proses penguraian. Dan hal ketiga yang mempengaruhi kecepatan penguraian bahan organik adalah rasio bahan organik yang ideal adalah untuk proses pengomposan 20-30. Teman-teman Sobat Tani Muda, bagaimana nih menghitung CN rasio? Sudah ada rumusnya, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di modulnya. Rumusnya adalah berat A kali rasio A ditambah berat B kali rasio B dibagi berat A dan berat B. Itu kalau Sobat Tani menggunakan 2 bahan baku. Tapi jika Sobat Tani menggunakan 3 atau 4 bahan baku, maka gunakan A, B, C, dan D. Sobat Petani Muda, sekarang kita masuk dalam pembuatan pupuk organik cair atau mengembangkan mikroorganisme lokal. Adapun bahan dan alat sudah tersedia di sini. Bahan yang kita gunakan bisa keong mas, kemudian juga limbah bonggol pisang, limbah dapur. Nah, bahan-bahan ini adalah 1 kg. Kemudian ini ada air kelapa sebanyak 2,5 liter, kemudian air cucian beras 7 liter. Dan alat yang kita gunakan adalah timbangan, kemudian literan, parut, golok, pisau, pengaduk, dan tali rapia. Nah, teknik pembuatannya adalah pertama gula merah ini sudah diiris-iris tipis, kemudian kita masukkan air kelapa dan air cucian beras ke dalam ember. Kemudian keong ataupun limbah dapur ataupun bonggol pisang kita haluskan dulu dengan cara ditumbuk. Setelah itu kita masukkan keong atau bahan baku kita ke dalam larutan gula, kemudian kita aduk hingga rata. Nah teman-teman Sobat Tani, tutup dengan kertas koran, ikat dengan tali rapia. Tuliskan jenis pupuk organik cair yang kita buat, tanggalnya, sehingga kita bisa tahu kapan kita akan melakukan panen. Simpan selama 7 hari. Sobat-sobat petani muda, ini adalah pupuk organik yang sudah jadi. Jadi ini pupuk organik cair berbahan dasar dari bonggol pisang. Kemudian ini adalah pupuk organik cair yang berbahan dasar dari keong.
Selanjutnya, ini adalah pupuk organik cair yang berbahan dasar dari limbah dapur. Kemudian, teman-teman sobat petani muda, untuk penggunaannya adalah kalau misalnya pupuk organik cair atau mol ini kita gunakan sebagai dekomposer, maka dicampur dengan perbandingan 1:5. 1 liter mol ditambah dengan 5 liter air. Kemudian jika kita ingin semprotkan kepada tanaman, maka untuk tanaman padi 400 cc untuk 14 liter air. Disemprotkan setiap 10 hari sekali. Nah teman-teman sobat petani muda, untuk lebih jelasnya dalam pembuatan pupuk organik cair ini, teman-teman bisa lihat dalam modulnya. Hai sobat petani muda, tujuan dari pembuatan pupuk organik cair adalah pertama, kita memperoleh mikroorganisme yang bermanfaat bagi peningkatan produksi sebagai pupuk alternatif. Yang kedua, kita memperoleh mikroorganisme dalam penyediaan dan memfasilitasi penyerapan hara tanaman dalam tanah. Dan yang ketiga, fungsi dari pupuk organik cair adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman, jumlah anakan, akar, panjang malai, serta jumlah bulir per malai. Dan yang keempat adalah untuk mempercepat perombakan bahan organik sebagai dekomposer dalam pembuatan pupuk organik padat. Sobat petani muda, selanjutnya kita akan membuat pupuk organik padat. Di sini sudah tersedia 4 bahan baku, yaitu rumput kering, sekam, kemudian dedak, dan kotoran hewan. Campurkan bahan yang sudah kita hitung CN rasio secara merata. Kemudian buat larutan mikroba sesuai dengan urutan dan aduk secara merata. Sobat petani muda, selanjutnya adalah siramkan larutan mikroba tersebut secara perlahan ke dalam adonan sampai mencapai kebasahan 30-40% atau dengan ciri-ciri bila dikepal dengan tangan air tidak keluar dari adonan, dan bila kepalan dilepas maka adonan akan megar. Teman-teman, selanjutnya adalah adonan digunakan sampai ketinggian beberapa sentimeter, kemudian tutup dengan karung goni atau karung plastik. Periksa suhu adonan setiap hari, pertahankan suhu pada kisaran 40-50 derajat. Jika lebih, maka adonan pupuk organik ini diaduk sampai suhunya turun dan ditutup kembali. Kemudian setelah 3-5 hari, adonan sudah menjadi kompos dan siap untuk digunakan. Nah sobat tani, demikian pembuatan pupuk organik padat. Teman-teman sobat tani, kami sudah melakukan pengkajian. Jadi baik pupuk organik cair maupun pupuk organik padat sudah kita bawa ke laboratorium dan itu hasilnya sudah sesuai dengan standar ISO 9001. Demikian pemaparan materi pembuatan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Semoga bermanfaat buat teman-teman sobat tani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.